Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini, Zainal Ansori. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan cicil Bitcoin kita ya, di mana kita melakukan cicil Bitcoin yang setiap minggu ya. Dan hari ini adalah minggu ke 43 ya, teman-teman. Minggu lalu kita tidak sempat membuat video ya, karena mohon maaf kemarin cukup banyak kesibukan. Dan berarti kita langsung minggu ini, langsung minggu ke 43 ya. 200.000 langsung dijadikan satu di minggu 43 ini. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa ya teman-teman dukung channel ini dengan cara tekan tombol like-nya ya sebelum melanjutkan menonton videonya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tekan juga tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama ya. Hari ini langsung update market dulu ya. Nah, di sini kita update market dulu ya. Yang pertama, untuk hari ini, market cap Bitcoin yaitu 3,31 triliun US dollar. Dan hari ini mengalami penurunan 0,87%. Dan volume dalam 24 jam masih di atas 101 billion US dollar ya. Mengalami kenaikan 19,16%. Dan Bitcoin dominant saat ini menguasai market cap ya, yaitu di atas 64,4%. Dan Fear in Greed Index saat ini dalam posisi netral ya, poinnya ini pas 50. Dan Bitcoin hari ini diperdagangkan di harga 107.227 US dollar ya. Dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan 1,23%, dan selama 7 hari terakhir ya mengalami kenaikan 2,1% dibandingkan minggu lalu. Nah, di sini ya selama 1 minggu lalu kita sangatlah sibuk ya dengan data-data yang rilis di akhir bulan, sehingga market kripto dan juga Bitcoin cenderung sangat fluktuatif ya teman-teman, di mana terjadi juga perang dan lain sebagainya ya. Sangat banyak berita yang mempengaruhi naik turunnya harga Bitcoin. Dan di sini Bitcoin memang sangatlah masih sensitif ya untuk berita-berita negatif maupun positif tentang berita ekonomi makro di seluruh dunia, khususnya di Amerika ya, sangat berpengaruh besar terhadap volatilitasnya harga Bitcoin. Dan kita coba untuk buka di sini, kita perlihatkan dulu chart Bitcoin dalam time frame daily ya. Nah, di sini sudah muncul ya Bitcoin secara time frame daily-nya. Nah, di sini kalian dapat melihat beberapa minggu lalu, tepatnya minggu lalu lah. Lebih tepatnya tanggal 28 Juni waktu itu, di mana saat sentimen menjadi sangat negatif dan orang-orang semua fear ya, teman-teman, akibat perang antara Iran melawan Israel ya teman-teman. Di sini Bitcoin sempat turun ke harga terendah di bulan tersebut ya, sampai di bawah 100.000. Ya, kita memang sudah memperingatkan hal-hal seperti penurunan ini di minggu-minggu sebelumnya ya. Ada potensi memang penurunan di area 100 atau 102.000 US dollar. Nah, dapat dilihat saat perang pecah ya, dan Amerika juga ikut campur dalam perang tersebut, akhirnya sentimen di pasar membuat semuanya fear seketika, sehingga Bitcoin turun ke harga sekitar 98.000 US dollar. Dah, ini turun di bawah 100.000 ya, semuanya pada ketar-ketir kemarin. Dan di sini saya tunjukkan biar lebih jelasnya ya, untuk time frame 4 jamnya.
biar lebih jelas, pergerakan sangat volatilitas sekali ya. Sangat volatil sekali ya. Nah, di sini. Nah, ini tepatnya waktu itu tanggal 25, sekitar hari Kamis. Bitcoin masih seperti naik ya. Nah, orang-orang mengira ini bakal breakout dan Bitcoin akan meneruskan kenaikannya. Namun ternyata tengah malam rudal menyasar Israel ya teman-teman. Akhirnya dump lagi ke bawah di sini ke area 104 dan digocek-gocek sideways di sini beberapa hari. Nah, sampai di hari Kamis ya teman-teman, Kamis tanggal 25. Ya, kurang lebihnya ya, Kamis ya. Tanggal 25. Oh, Rabu ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, ini Rabu sampai hari Sabtu ya teman-teman. Bitcoin terus mengalami penurunan di sini. Kita perjelas. Nah, ini ya teman-teman. Turun lagi, mencoba naik lagi, turun dibanting lagi ya. Sampai di tanggal 25. Dan di situ sebelum weekend kita dihadapkan dengan penurunan Bitcoin yang signifikan. Namun tidak berangsur lama ya teman-teman. Akhirnya Presiden Donald Trump ternyata untuk mendesak mereka, Iran dan juga Israel untuk gencatan senjata. Akhirnya membuat market Bitcoin kembali mengalami reversal lagi, kembali di harga di atas 100.000 US dollar. Namun sebenarnya perang masih terjadi ya antara Iran dan juga Israel, masih saling kirim rudal mereka. Namun market nampaknya lebih mendengarkan apa yang dilontarkan di media sosial Trump ya. Trump bilang sudah gencatan senjata dan perang sudah selesai, damai. Market akhirnya rally. Jadi di sini kita tidak bisa hanya mengandalkan chart ya, candle seperti ini. Kita untuk harga Bitcoin kita harus juga melihat sentimen pasar ya teman-teman. Nah, ini sangat berguna sekali untuk bagi kalian yang trading future ya teman-teman. Namun untuk kita ya cukup tenang ya saat harga terjadi penurunan seperti itu. Harusnya saat kita hanya bermain di market spot, kita hanya fokus untuk DCA saja. Dan tentu tidak mudah saat kepanikan, saat fear merajalela di semua media sosial, tentu tidaklah mudah kita untuk mengambil keputusan. Namun itulah pentingnya kenapa kita melakukan DCA. Jadi saat-saat tersebut kita tidak all in ya teman-teman. Jika all in, contoh kita beli di 103, oh ternyata masih turun lagi. Panik saat itu terjadi. Namun jika kita DCA di sini DCA terus, kalau kita masih ada peluru ya, kalian DCA setiap hari atau setiap minggu, setiap hari lah, mungkin kesempatannya ini cukup besar lah untuk kalian DCA lagi, turun lagi keesokan harinya DCA lagi. Kalian akan mendapatkan harga terbaiknya. Namun semua itu memang tidaklah mudah ya teman-teman. Dibutuhkan conviction yang cukup kuat. Nah, saat ini adalah tanggal 1 ya, bulan Juli. Kita sudah memasuki bulan Juli dan kita sudah close candle bulanan di Juni ya teman-teman. Kita coba cek untuk performa Bitcoin di bulan Juni. Nah, ini dia ya. Nah, dibalik harga Bitcoin yang sangat fluktuatif dalam 1 bulan ya teman-teman. Kayak di sini kita dapat mengukur. Nah, untuk price rate-nya. Nah, ini Bitcoin saat mengalami penurunan hingga saat ini sudah mengalami kenaikan 8% ya teman-teman. Nah, namun saat performanya Bitcoin sudah close di monthly-nya, di bulanan, kita hanya naik 2% dibandingkan bulan Mei lalu ya. Nah, itulah kenapa market Bitcoin ini sangatlah fluktuatif.
Kita tidak bisa hanya asal all-in saja. Itulah pentingnya kita melakukan DCA ya teman-teman. Jadi dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan harga terbaik saat diskon terjadi. Nah, lalu untuk Bitcoin ETF inflow ya teman-teman. Nah, ini mengejutkan ya, saat semuanya pada takut, fear, sangatlah tinggi ketakutan ya di market. Nah, di sini kita dapat melihat data ETF flow Bitcoin sangatlah fantastis ya teman-teman. Terus mereka melakukan akumulasi. Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini dari Juni ya. Nah, 12 Juni mereka melakukan akumulasi terus. Dan ini tidak main-main, dana yang masuk sangat besar ya teman-teman. Rata-rata 300 Bitcoin, 400, 200, ya rata-rata 300-an lah. Bahkan di sini sampai 588 Bitcoin yang mereka akumulasi. Dan ini yang terbesar yaitu akumulasi dari IBIT ya, yaitu BlackRock. Dia sangat memiliki conviction sekali untuk BlackRock. Jadi untuk saat ini yang terjadi bukan para retail yang FOMO terhadap Bitcoin, melainkan sudah institusi besar yang FOMO terhadap Bitcoin. Mereka terus beli saat sentimen negatif pun terjadi. Nah, ini saat ini sudah total dana yang sudah masuk dalam Bitcoin sudah 48,954 billion ya teman-teman. Jadi sangat besar sekali. Bahkan dari data ya, nanti saya carikan datanya, dalam waktu singkat ya, ETF Bitcoin mengalahkan inflow dari ETF Gold ya teman-teman. Nah, ini sangat fantastis sekali. Dan hanya Bitcoin yang memecahkan rekor tertingginya yang terjadi saat ini. Dan kita juga bisa mengeceknya institusi-institusi yang memiliki Bitcoin. Kita dapat cek di sini di bitcointreasuries.net ya. Kita dapat melihat di sini secara terbuka, secara transparan ya teman-teman. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini dia keunggulannya blockchain ya teman-teman. Semuanya transparan, terbuka. Semua orang dapat melihat ya. Jika tahu situsnya, websitenya tahu, kalian dapat melihat di sini. Nah, ini untuk top public Bitcoin treasuries company ya. Nah, di peringkat pertama yaitu dari King Michael Saylor ya. Dengan perusahaannya yaitu MicroStrategy ya teman-teman. Yaitu tikernya MSTR, dan dia alokasikan Bitcoin sudah 597.325 Bitcoin ya. Dan dia masih terus-menerus beli ya. Bahkan kemarin MicroStrategy ini di perusahaan strateginya, dia terus beli akumulasi terus ya teman-teman. Lalu kalian dapat lihat di sinilah Metaplanet, ini perusahaan dari Jepang ya, sudah ada di peringkat kelima besar-besaran. Kalian dapat melihat di sini semuanya ada, dan ini hanya 60 ya, belum semuanya. Jadi ini masih 60 besar. Jadi masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengadopsi Bitcoin. Nah, di sini kalian dapat melihat, nah, buka di sini, kalian buka di HP-nya. Nah, perusahaan-perusahaan ini tidak melihat sebelah mata sudah aset ini. Mereka berlomba-lomba mengakumulasi Bitcoin. Dan kalian masih bilang Bitcoin scam. Kan lucu sekali ya teman-teman. Kalau dibandingkan perusahaan ini, lebih pintar mana antara kita atau perusahaan-perusahaan ini ya teman-teman. Dan bahkan gilanya lagi, dari total supply yang ada, sudah hampir 5% ya Bitcoin yang diadopsi oleh
perusahaan-perusahaan ini. Nih, kalian dapat melihat di sini. Nah, ini public ya, teman-teman. Nah, ini governance. Governance ya, sudah 500-an ribu BTC. Ya, kalian bisa cek sendiri, kalian bisa cek sendiri lah ya. Nah, itu dia informasi yang dapat kita sampaikan ya. Oke. Sudah terlalu panjang lebar kita bahas ya. Ya, dalam 1 minggu kita jarang update ya, teman-teman. Sekali update langsung panjang seperti ini. Ya, tontonlah sampai akhir ya, teman-teman. Dan kita sangat berterima kasih untuk kalian yang sudah nonton video kita ini sampai akhir ya. Nah, oke, kita lanjutkan saja cicil Bitcoin di minggu ini ya. Nah, oke, kita sudah masuk dalam aplikasinya ya. Tadi juga terlalu lama ya, akibat lama update. Sudah 1 minggu lebih tidak update ya. Dan sekarang ini Bitcoin mengalami penurunan lah. Barusan ya. Sekarang sudah di harga 106.533 US dollar. Oke, kita langsung saja ke dompet ya. Nah, di sini kita sudah masuk dalam dompetnya. Bitcoin kita masih 0,002874 sekian BTC dengan floating profit 25,77% ya. Dengan nilai dalam rupiah 4.967.000-an. Oke, kita langsung masuk. Kita masih ada ya saldo USDT. Nah, kita akan beli Bitcoinnya saat ini 200.000 ya. Karena menggantikan yang minggu lalu juga kita tidak melakukan DCA. Oke, coba kita kalau 200.000 12,3 mungkin ya. Dolar melemah soalnya. Oke, 12,4. Langsung kita ke market ya. Kita ubah dulu di sini BTC USDT. Nah, kita ubah di sini limitnya ubah instan. Nah, kita masukkan 12,4 USDT. Oke, kita melakukan pembelian di 106 ribuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ordernya sudah sukses ya. Kita bisa cek di trade history-nya di sini. Nah, ini dia. Saat ini tanggal 1 bulan 7 2025. Order kita sudah berhasil ya. Kita cek dulu di portofolio kita. Nah, di sini saldo kita sudah 0,002983 BTC atau 5.157.000-an ya. Untuk teman-teman yang mau melakukan DCA juga, kalian bisa download aplikasi Thrift atau aplikasi lainnya di deskripsi ya. Kalian tinggal pilih saja mau download aplikasi yang mana. Semuanya berizin dan diawasi oleh OJK ya. Kecuali untuk exchange global seperti OKX, Bybit, dan juga Binance. Dan kalian bisa melakukan juga DCA menggunakan DEX ya. Kalian bisa menggunakan hot wallet, menggunakan aplikasi DEX yaitu Hyperliquid ya teman-teman. Nanti di deskripsi saya tampilkan juga. Nah, itu dia ya, cicil Bitcoin kita sudah berhasil. Dan sudah, ini durasinya videonya sudah cukup panjang ya teman-teman. Kita ucapkan sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan yang belum like ya, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, agar saat ada update video terbaru, kalian langsung mendapatkan notifikasi pertama ya. Dan terima kasih untuk kalian teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di cicil Bitcoin maupun video-video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.